Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Julia. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi koordinat kartesius yang sebelumnya sudah Ibu upload di pelajaran minggu lalu. Di materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang posisi titik terhadap titik pusat 0,0 dan posisi titik terhadap titik yang lain. Ya, jadi sekarang kita lanjutkan dengan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ada 3, yaitu sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Nah, di sini suatu garis dikatakan sejajar itu apabila ada 2 garis yang tidak mempunyai titik potong. Jadi 2 garisnya itu apabila kita perpanjang tidak mempunyai titik potong. Nah, misalkan ada garis A dan garis B. Nah, apabila garis A dan B ini diperpanjang sampai manapun, dia tidak akan nabrak. Sama halnya ketika kalian dengan teman kalian saling jalan lurus. Kalau kalian jalan lurus, jaraknya sama, dimulainya dengan jarak misalkan 2 meter, ketika kalian jalan lurus terus, tidak akan nabrak. Itu namanya posisi sejajar. Ya, bisa seperti ini. Ini juga dikatakan sejajar. Ini anggap garisnya lurus. Ya. Nah, sekarang gimana kalau garisnya tegak lurus? Kedudukan garis yang saling tegak lurus itu apabila mempunyai titik potong dan membentuk sudut 90 derajat. Ya, nanti hati-hati membedakan antara tegak lurus dan berpotongan. Kalau berpotongan, 2 garisnya mempunyai titik potong tapi belum tentu membentuk sudut 90 derajat. Kalau tegak lurus pasti membentuk sudut 90 derajat. Ya. Jadi misalkan garis yang A-nya seperti ke sana. Ini garis A, garis B-nya ke kanan. Ya. Ini garis B. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat. Ya, sama seperti sumbu X dengan sumbu Y itu adalah garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi sumbu X dan sumbu Y itu saling tegak lurus. Ya, nah titik potongnya yang mana? Titik potong itu adalah pertemuan 2 buah garis. Nah, ini disebutnya titik potong. Ya, bisa juga misalkan garis yang pertama ke sini. Garis K. Terus garis L-nya ke sana. Nah, ini juga membentuk sudut 90 derajat. Ya. Nanti berikutnya untuk sejajar, Ibu simbolkan seperti ini, untuk tegak lurus seperti ini simbolnya. Ya. Sekarang yang ketiga adalah berpotongan. Berpotongan sama seperti tegak lurus, mempunyai satu titik potong, tapi dia tidak selalu membentuk sudut 90 derajat. Ya, bebas. Jadi ngilang seperti ini. Nah, ini misalkan ke sini. Ini juga mempunyai satu titik potong. Nah, ini juga titik potong. Yang ini juga mempunyai satu titik potong. Ya, itu adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Sekarang Ibu kasih contoh, ini ada suatu gambar yang Ibu ambil dari buku matematika kalian. Ada gambar koordinat kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y, ada 4 garis yaitu L1, L2, L3, dan L4. Nah, sekarang kita tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, kita lihat. Pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi yang kalian lihat itu adalah cari dulu sumbu X-nya. Ya, sumbu X ingat yang horizontal atau yang mendatar. Setelah kita tentukan sumbu X-nya, kita cari garis yang sejajarnya. Jadi garis sejajar itu yang madepnya sama. Karena di sini sumbu X-nya mendatar, cari juga garis yang mendatar. Ya, sekarang udah jelas, maka garis yang sejajarnya ini dengan sumbu X adalah L1, L2, L3, dan L4 sejajar. Ya, jadi bisa kita lihat, misalkan garis L1 dengan sumbu X. Nah, cara lihat sejajarnya, yang belakangnya ini jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 satuan. Kita lihat di sebelahnya, juga 5 satuan. Jadi mau diperpanjang kemanapun, L1 dengan sumbu X tidak akan nabrak, tidak akan mempunyai titik potong. Ya, untuk L2, L3, L4 juga seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y yang mana? Apakah yang vertikal atau horizontal? Sekarang kita lihat sumbu Y. Sini sudah ada. Sumbu Y itu adalah yang vertikal. Maka yang tegak lurus yang mana? Cari yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, sekarang kita lihat yang tegak lurus yang mana? Apakah garis L1 dengan sumbu Y tegak lurus? Nah, ini membentuk 90 derajat. L2 sama tegak lurus. L3 tegak lurus. L4 juga tegak lurus. Jadi, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y itu L1, L2, L3, dan L4. Ya, bisa kalian cek lagi, pelajari lagi. Yang berikutnya, ada gambar koordinat kartesius lagi. Sekarang garisnya adalah M1, M2, M3, dan M4. Maka garis yang sejajar dengan sumbu X adalah, nah nih, coba sumbu X. Ini sumbu X, apakah ada yang sejajar dengan sumbu X? Tidak ada ya. Di sini jawabannya tidak ada. Ya, kalau misalkan yang tegak lurus sumbu X, garis yang tegak lurus sumbu X adalah, maka jawabannya M1, M2, M3, dan M4. Nih, saling tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Ya. Terus yang berikutnya, garis yang tegak lurus sumbu Y. Ada nggak? Ternyata jawabannya tidak ada. Tapi kalau pertanyaannya garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka jawabannya M1, M2, M3, dan M4. Sama seperti yang gambar sebelumnya. Oke.
Sekarang ada gambar garis N1 dan M2. Nah, di sini garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang mana nih yang memotong? Jadi kita perhatikan dulu garis N1. N1 ini memotong sumbu X dan sumbu Y enggak? Nah, ternyata memotong nih. Memotong itu misalkan ditembus. Kalian ada kertas nih, terus dilewati pensil ditusuk. Nah, itu namanya memotong. Bisa juga seperti itu. Nah, ini ada nih titik potongnya. Garis N1 dengan sumbu Y, garis N2 dengan sumbu Y dan sumbu X. Sama, dua-duanya mempunyai titik potong juga. Maka garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y-nya adalah N1 dan N2. Boleh kita tuliskan titik potongnya. Titik potong N1 dan sumbu Y. Ini SB sumbu ya. Titik potong N1 dengan sumbu Y di mana? Di sini. N1 yaitu di 0,2. Ya. Nah, sekarang titik potong N1 dan sumbu X. N1 dan sumbu X berarti di sini koordinatnya adalah 1,0. Ingat ya, X, Y. Jangan terbalik. Jangan terbalik ya. 1,0. Nah, sekarang titik potong N2 dan sumbu Y. N2-nya yang ini dengan sumbu Y ternyata sama, yaitu 0,2. Nah, kalau N2 dengan sumbu X di sini, yaitu di koordinat negatif 1,0. Sumbu X-nya negatif 1, Y-nya 0. Nah, kalau titik potong N1 dan N2. Jadi, kalau titik potong N1 dan N2, cari titik yang berpotongan antara garis itu aja, N1 dengan N2. Maka dua garis itu pasti mempunyai satu titik potong yang bersilangan nih, yang berpotongan. Ya, nggak mungkin dua garis itu mempunyai dua titik potong. Maka di sini koordinatnya adalah 0,2. Nah, sekarang kita mau membuat garis apabila diketahui titik-titiknya. Ya, diketahui titik A 3,2, B 3,6, dan C negatif 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya, jadi kita bikin gambar dulu. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan cara membuat gambar. Nanti Ibu kasih linknya untuk GeoGebra. Ya. Nah, di sini adalah GeoGebra ini digunakan untuk ini merupakan sistem koordinat sumbu X dan sumbu Y. Kalian bisa membuat garis, membuat lingkaran, membuat bidang, membuat titik, dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang kita input dulu titik-titiknya. Ya. Di sini titiknya ada 3,2. Kita cari. Nah, 3,2 kita bikin. Ini 3, koordinat X-nya ini 2. Ini titik A. Ya, titik B-nya 3,6. Nah, boleh juga kalian input gini, 3,6. Kalian input angkanya. Nah, sekarang kita cek gambarnya. Nah, tuh di situ di bawah. Nah, kita geser
3, -6. Yang C, -5,2. -5,2. Masukin titiknya -5,2, yaitu titik C. Sekarang yang A, jika dibuat garis melalui A dan B. Garisnya A dan B. Kita bikin ruas garis di antara dua titik. Nah, nih. Ya, ada garis yang terhubung antara A dan B. Atau boleh juga ini kita panjangin. Nah, nih. Jadi garisnya itu melalui titik A dan B. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya, sekarang kalian lihat garis A dan B, garis yang melalui titik A dan B, atau kita sebut garis AB, posisinya gimana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya, kalau kita lihat, posisi garis ini adalah sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Ya, kita tulis di sini. Setelah kita gambar, maka posisinya adalah sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. SB sumbu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi yang B. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, kita bikin A dan C. Kita bikin lagi A dan C. Nah, nih, ruas garis AC. Gimana gambarnya? Kalau kalian lihat, AC ini adalah sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Ini sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Sekarang yang C, garis yang melalui titik BC. Kita bikin lagi ini. Nah, gimana? Kira-kira sejajar atau tegak lurus? Ternyata ini adalah garisnya berpotongan dengan sumbu X dan berpotongan dengan sumbu Y. Ini kita tulis berpotongan. Karena ini cuma ngebandinginnya dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, sampai sini dulu materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Semoga materi ini dapat kalian pahami. Harap dipelajari materi-materi sebelumnya yang sudah Ibu berikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.